Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum kompak. Saya lihatin ada yang nyindiran, ada yang matanya nyindir, ada yang sambil ngomong. Mudah-mudahan yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan bisa pergi ke Mekah, bisa tawaf di Ka'bah, bisa sa'i di Safa Marwah, bisa ziarah ke makam Rasulullah, pulang-pulang bisa beli tanah. Yang belum punya rumah mudah-mudahan bisa bikin rumah mewah. Punya mobil juga mewah. Yang belum nikah mudah-mudahan bisa nikah. Suami pasangan yang soleh dan solehah. Yang udah nikah mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan kita mati husnul. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Si Fatimah makan tebu. Si Fatimah makan tebu. Yang penting Bang Udin di jamaah ibu-ibu cantik-cantik milik ya si Amin. Si Fatimah boleh. Yang lain ya Bu? Yang lain ya Bu? 4 orang. Makan ketupat dibelah 4. Mudah-mudahan dengan peringatan Nabi Muhammad, peringatan Maulid Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita meraih syafaat. Amin ya Rabbal. Yang paling kencang aminnya saya doain mudah-mudahan utangnya lunas semua. Bapak-bapak yang ucapin amin, ibu-ibu. Sallallahu alaihi Muhammad. Aku
mengaji makinnya jadi Muhammadi Nabil Mustafa Nabil Maqasidah Wafir lana Ayo kita sembahyang itu perintah Allah. Barang siapa tidak sembahyang matinya tanya Rabbi sidana wafir Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa sirri sirri fi sa'il asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama yang sama-sama kita muliakan bil khusus Ketua DKM Masjid Al-Aqsa. Musola ya? Ya, belum mobil. Musola Al-Ansor bil khusus guru kita Ustaz Rahmatullah. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala bentuk hajatnya, dan mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran serta istiqomah dalam menjalani, terutama untuk mensyiarkan rumahnya Allah. Mudah-mudahan Masjid Al-Ansor ini semakin syiar, semakin berjamaahnya semakin kompak dan juga istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa ini ada catatannya Bu, baca dulu ya, karena baru ketemu tadi. Khusus guru kita, koli kita yang alhamdulillah beliau tadi luar biasa telah membacakan ayat suci Al-Quran. Khusus Ustaz Irfan Sidni, beliau juara 1 MTQ Jawa Barat. Pantas aja ya Bu, pantas gak Bu? Bu, pantas gak? Pantas, kenapa? Tadi nafasnya panjang banget. Betul apa betul? Yang ngeliatin apa yang ngomong kira-kira indahnya luar biasa. Saya juga di sini pernah jadi kori Bu. Dicuekin. Enggak percaya banget ya. Saya pernah ngikut kori tingkat RT, juara 1. Pesertanya cuma 3. Yang satu meriang, yang satu lagi mecret. Mau kagak mau saya yang maju, alhamdulillah juara 1. Kalau nanti saya diambil tumpahnya, untungnya nggak datang. Coba kalau datang saya yakin pasti dewan juri ini sawah. Mudah-mudahan kita doakan koli kita nih selalu sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Panjang umurnya, dan mudah-mudahan saya berharap generasi di sini juga bisa menjadi generasi yang cinta Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita semua yang ada di sini selalu diberikan keberkahan, kesehatan, dimudahkan segala bentuk hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Kemudian guru kita Ustaz Kebet, Ustaz Abudnya Rebet. Kita doakan guru kita, mudah-mudahan beliau sehat selalu. Dan tak lupa aparatur pemerintah, Bapak RW, ada Bapak RW, Bapak RT, ada RT, mana RT? Di mana? Oh, dalam itu. Oh, RT. Kita doakan aparatur pemerintah, Bapak RW, Bapak RT, dan tokoh masyarakat, khusus Bapak Haji Munir, ada beliau ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat. Amin ya robbal, amin ya robbal, amin ya robbal. Dan tak lupa tim Androh yang luar biasa, itu buasnya gede bener. Kalau saya pikirin mudah-mudahan tim Androh jadi anak yang soleh dan soleha. Dan mudah-mudahan nanti masuk surga dapat syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Karena dengan Adroh menghadirkan siapa yang hadir tidak lain dan tidak bukan seorang manusia yang sangat luar biasa, yaitu baginda besar Nabi Muhammad. Makanya kita doakan yang Adroh, tim Adroh, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, bisa masuk surga dapat syafaat Nabi, masuk surga beserta adroh-adrohnya. Amin ya robbal. Karena kalau nggak pakai adroh nggak enak ya Bu. Betul apa betul? Makanya adroh itu seni. Betul apa betul? Coba kalau kita sholawatan nggak pakai adroh, pasti nggak enak. Ini ada jujur bahwa saya baru kali ini selama ada jujur loh. Gimana ini ya? Bu, makanya hadroh ilah hadroti. Kita mengharap hadroh itu menghadirkan siapa yang hadir, yang jelas bukan kikelana tapi baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau punya anak pengen banget jago salawat, nanti gampang cari jodoh anak hadroh. Mohon enak nanti, ya kan? Bang salawatin bang enak bisa. Tala'al badru ina min sani'ir wajabah dapatnya anak hadroh pasti gila. Benar apa benar? Disolawatin dulu. Dia ngomong, bang, abang dulu jago main bass, pukul bang, pukul bassnya. Kira-kira kalau di kamar main bass doang disolawatan, kira-kira keluar kamar budek. Tapi enak kalau pakai hadroh. Betul apa betul? Apalagi kalau sholawat kita pakai hadroh pasti indah. Halo cek. Makanya dijelaskan Rasulullah SAW bersabda, zainu majalisakum bis sholati alayya, fa inna sholatakum alayya nur lakum yaumal qiyamah. Hiasilah majalismu, yang namanya majalis bentuk jamak dari jalasa. Apa jalasa? Majalis, tempat duduk. Makanya orang kalau duduk di mana aja, sholawat itu boleh. Di motor sholawat, boleh nggak? Boleh. Lagi di motor sholawat macet, lampu merah 14 ditangkap polisi, stop. Boleh nggak sholawat? Boleh. Lapor Pak, sallallahu alaihi Muhammad. Siapa tahu nggak ditangkap, betul apa betul? Boleh.
lagi apapun boleh. Kira-kira kalau di kamar mandi boleh nggak sholat? Boleh nggak Pak? Ini saya mau nanya bapak-bapaknya ini Pak. Ini kurang semangat ini. Bu, coba wujud kita Muhammad. Ibu-ibunya nih, saya bersolehat semua. Bu, coba sekarang Pak, masih hidup, masih. Coba saya mau tanya sama Bapak nih, sambung ayatnya Pak ya. Pasti saya yakin Bapak-bapak yang ada di sini pasti pintar ngaji semua. Terusin ayat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin ma agna anhu maluhu wa imra'atuhu Masya Allah, soleh semua. Saya yakin. Coba ibu-ibunya, Bu, jangan salah, jangan kalah sama Bapak. Bisa Bu? Pasti Bi. Tepuk ibu solehah. Coba Bu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad manalillahi wa bi rahmatihi falidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yang samping ngomong sama sebelah ngomong Ghafurur Rahim. Tadi ada yang baca apa tadi? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Betul. Masya Allah, ini orang tua kita paling beliau. Dari sekian banyak saya dengar mana itu yajma'un, yang suara yang kasih amin. Ini kira-kira gurunya siapa ini? Masya Allah. Bu, lanjut. Jadi kalau kita bicara tentang maulid Nabi, bahwasanya siapa yang merintahkan maulid Nabi tidak lain dan tidak bukan adalah Allah langsung memerintahkan untuk maulid Nabi. Kenapa dikatakan Qul? Katakanlah ya Rasulullah. Makanya dalam Quran jelas tadi Qori sampaikan Muhammadur Rasulullah, seorang Rasulullah, bahkan karunia utama yang sangat luar biasa, rahmat yang paling agung, tidak lain dan tidak bukan. Ketika itu baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan, kemudian itu adalah satu rahmat yang paling agung. Bahkan wa ma arsalnaka illa rahmatan, dan tidak lain utusnya Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil. Rahmat itu kasih sayang. Bu, rahmat apa? Jadi kalau ibu pengen dikasih sayang, kawin sama bapak. Jadi kalau kita bilang Rasulullah itu rahmat yang paling agung, kenapa? Maka kalimat fal yabrahu, maka bergembiralah.
Kenapa? Karena yang dilahirkan ini Imamul Anbiya wa Khatamul Anbiya, bahkan tidak tanggung-tanggung Imamul Rasul. Maka oleh sebab itu disuruh apa? Bergembira terhadap rahmat Allah yang paling agung. Siapa itu? Baginda besar Nabi Muhammad. Maka itulah yang sangat utama dan tidak sebanding dengan apa yang kita kumpulkan. Masya maka jelas dikatakan laulaka ya Muhammad ma khalaqatul aflak. Andaikan tidak ada engkau ya Rasulullah, dan andaikan tidak akan diciptakan baginda Nabi Muhammad, maka niscaya tidak akan diciptakan alam semesta. Baik itu ada yang di langit, baik itu ada yang di bumi, termasuk kita semua yang ada di sini. Ini berkat wasilah. Salah satunya Allah ingin mengutus seorang Nabi rahmatan lil alamin, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita ini benar-benar termasuk umatnya yang selalu patuh dan taat mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya. Amin ya robbal, amin ya robbal. Dan tak lupa orang tua saya, ibu saya, maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Abang saya, Bang Bijal, Pak Anang, ya Pak Anang, alhamdulillah dengan wasilah beliau saya bisa hadir di sini. Mudah-mudahan hadir saya bisa bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi wasilah berkah. Amin ya robbal, amin ya robbal. Ibu lanjut Bu, terus dari tukang parkir. Ini ngomong pas semua ya, panas ya luar biasa. Mudah-mudahan yang duduk kita sampai di sini, walaupun keringetan, mudah-mudahan ini sebagai bentuk tanda cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya robbal, amin ya robbal. Jadi yang memerintahkan langsung adalah Allah. Makanya Allah memerintahkan sholat, tapi Allah tidak sholat. Allah memerintahkan zakat, tapi Allah tidak zakat. Betul apa betul? Allah memerintahkan puasa, tapi Allah tidak berpuasa. Namun Allah dan malaikat pun bersolawat. Ketika diperintahkan solawat, maka Allah pun laksanakan solawat. Bahkan malaikat pun juga bersolawat. Solawatnya Allah adalah rahmat, solawatnya malaikat adalah doa. Makanya jelas dikatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shollu taslima. Masya Allah. Jadi kalau kita pikirin, ternyata tanpa Nabi Muhammad kita ini belum tentu ada. Makanya kita bersyukur bisa ngumpul di sini, bisa duduk bareng di sini. Kenapa? Karena salah satu bagaimana tanda kita cinta kepada Nabi Muhammad adalah dengan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ini kira-kira ceramah jam berapa ini? Hah? Oh, sampai jam berapa Bu? Sampai subuh. Saya mau tanya kira-kira udah kiai udah berapa yang mati di sini? Gak sampai subuh. Bu, lanjut. Makanya saya paling seneng kalau ibu-ibu rata-rata semuanya pasti Maulid Nabi pengajian rata-rata kebanyakan ibu.
bahkan dandan yang rada lama. Mungkin kita bisa tawaf 7 kali tuh. Rata-rata ibu. Makanya nggak usah aneh, ibu-ibu rata-rata, masya Allah ngajinya rapi-rapi, betul? Coba kita lihat, pakai jilbabnya rapi, ada yang ribut-ribut, itu rada miring begini nih, betul? Rapinya luar biasa, nggak tanggung-tanggung punya wanginya, pakai kasur, betul? Masya Allah nggak tanggung-tanggung bawa tasnya gede-gede. Kenapa gede-gede? Ingat anak. Ada pisang-pisang masuk tas. Ada lontong-lontong masuk. Ada combro-combro masuk. Ada jujur-jujur masuk. Udah habis direpet-repet dipegang ini apaan? Jujur kok ada keriput. Ternyata tangan nenek-nenek mau dimasuk ke tas juga. Apa dia bilang? Buat siapa? Buat anak gua. Benar nggak bu? Nah kalau bapak mah beda. Bapak makan soto enak. Buru-buru ingat mak. Buru-buru ingat bini. Betul. Kamu tahu? Ya gue juga cowok. Tapi kalau ibu-ibu mah masya Allah diselapein. Dulu saya punya emak saya itu demen banget ngaji. Saya orang Betawi bu. Namanya Betawi itu kan Betawi wilayah. Jawa jelajah wilayah. Padang pandai berdasar. Batak apa? Bapak kita. Bukan. Artinya apa? Kudu akur. Betawi kudu akur sama Jawa. Kalau kagak akur kontrakan sepi. Jawa kudu akur sama Batak. Kenapa? Kalau motor nambel gimana? Betul. Kalau akur kan enak. Betul. Makanya rata-rata saya salut sama orang Jawa. 1 meri. 2 bukannya berarti dibuka. Sopan. Pade, rumahnya Allah, Ustaz Muhammad itu di mana ya? Di sana. Emang lurus, belok kiri. Itu jauh. Sunda sama sopan. Betawi lebih sakti. Nggak pakai tangan. Ustaz, rumahnya Ustaz di mana? Lu lurus ntar ada belok kanan, lu belok kanan di situ. Habis belok kanan, belok kiri. Lu jangan nengok kanan, nengok kiri, tahu nengok? Bahasa Spanyol itu. Apa miring? Jangan kiri, emang apa? Di situ ada berhubungan. Emang berhubungan apa? Tempat jin buang anak. Namanya berhubungan. Kalau orang dulu bilangnya empang. Kok ingat empang Ustaz? Pernah saya ngalamin ketika saya ceramah di Bojonggede. Ternyata ada empang. Namanya empang. Tahu ya Sunda pasti tahu empang ya. Empang itu tempat buang empuk. Ternyata pas lagi belok di Bojong, saya lihat ternyata itu Bojong keren bener, itu jamban ternyata dipakein banner ada muka saya. Makanya saya bilang ya Allah, mudah-mudahan nanti kan kalau ini ya dia habis Quran, kalau ini mah Ustaz Ngaur ya. Saya di sini belum tentu benar bu ya, tapi mencoba untuk benar. Saya di sini belum tentu baik, tapi mencoba ingin menjadi baik. Walaupun diri kita belum menjadi baik, yang penting kita jadi orang baik. Kalau ada tetangga ngomongin orang biarin baik. Kalau ada orang usil sama kita biarin baik. Kita juga lama-lama sakitnya baik. Yang penting kita tetap baik. Pas dilihat ternyata apa? Siapa ya? Pas kita bos, mau kita.
Artinya apa? Nanti kalau selesai acara jangan naruh sembarangan. Kadang-kadang maaf habis acara maulid ada foto Arba'in sama kiai, tiba-tiba Masya Allah lagi mau acara itu banner dipakai buat iklan. Akhirnya itu ada foto Arba'in didudukin sama nenek-nenek. Akhirnya itu kan Habib ngomong, mendes-mendes mau gimana nih? Itu gak sopan. Kenapa? Man ro'a aliman maka annama ro'ani. Barang siapa yang mereka memandang orang alim, apalagi dia termasuk orang-orang dari bagian dzurriyyah Nabi, atau dia termasuk dari bagian ahlul bait, atau dia termasuk orang-orang yang salafus saleh, atau mereka termasuk orang-orang yang alim, maka seakan-akan dia memandang wajahku, kata Rasulullah SAW. Sallallahu Nabi Muhammad. Makanya kalau ngelihat guru, ustaz, kiai, pandang. Pandangnya yang ngotot baik. Iya, itu ustaz. Pandangnya saja seperti memandang roh. Manzaro'an itu maka annama zaroni. Barang siapa yang dia zaroh kepada orang alim, maka dia sama saja zaroh kepada Masya. Bukan berarti kita ngajar makam Rasul. Kenapa? Karena sudah jelas bahwasanya orang-orang alim, orang-orang soleh itu akan bisa memberikan syafaat buat kita. Yakin tidak? Yakin. Apa kata Imam Syafi'i? Uhibbus salihina walastu minhum ta'ali'an ala bihim syafa'an wa akrama bid'atul ma'asi wa in kunna sawa'an fil bid'ah. Aku mencintai orang-orang soleh walaupun diriku belum soleh, tapi aku berharap mudah-mudahan dengan orang soleh, salafus soleh, orang-orang alim bisa memberikan syafaat kepadaku. Dan aku juga membenci orang yang bermaksiat walaupun diriku juga masih banyak maksiat. Artinya apa? Bisa jadi orang yang kelihatannya hina di pandangan kita tidak tahu, bisa jadi dia nanti kelak mati husnul. Makanya penyakit yang perlu kita jauhi apa? Yaitu sombong. Na'udzubillah. Iblis itu kurang pintar apa? Iblis itu pintarnya luar biasa, bahkan dulunya malaikat cuma dapat gelar lakop iblis, akhirnya dimurkai. Kenapa? Karena dia merasa ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku terbuat dari api, sedangkan Nabi Adam terbuat dari tanah. Bayangkan, iblis itu dulu termasuk gurunya malaikat, bahkan lebih kenal duluan terhadap apa yang dimana dia lebih mengenal Allah, bahkan sudah nyobain surga. Beda sama kita masuk surga boro-boro, betul boro-boro, belum tahu kita. Makanya disinilah penting bagi kita jangan sampai ada sifat kesombongan. Orang yang sombong sudah pasti dia akan merasa dendam. Orang yang sombong pasti dia akan merasa angkuh, bahkan merasa akan apa? Sifat yang lainnya, hasad, dengki, iri, lain sebagainya. Betul apa betul? Maka kita tidak bisa menjustifikasi, karena sesungguhnya yang bisa mampu kita di akhir zaman ini, terutama umat Nabi Muhammad, kita mengharap mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Lanjut Bu. Terus bila ingin melihat Nabi di dalam surga, sering menyebut namanya, mohon syafaat. Bolehkah Bu kalau seandainya kita nyanyi lagunya kita rubah pakai sholawat, boleh nggak? Boleh nggak?
Boleh. Betul. Itu ucapan apa? Sampai kamu ini. Boleh nggak Bu? Boleh. Makanya dulu saya ingat orang tua kita dulu masih zamannya nasi garnier. Ingat Bu, di bumi ada bersinar. Yo, di ada cahayanya. Ingat nggak Bu? Ingat nggak? Ingat. Ada juga tuh lagu tentang ibu. Ibu itu engkaulah wanita yang mulia, derajatmu tidak dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan, mengandung, melahirkan, mengandung, melahirkan, kayak kucing. Bu, boleh nggak? Boleh. Banyak syair-syair yang dimana ketika itu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Kenapa Rasul disuruh hijrah ke Madinah? Makanya ini jelas nih, musola namanya cakep Ansor. Kenapa? Ketika Rasul hijrah ke Madinah, karena saking Masya Allah, naudzubillah, ngadepin orang kafir Quraisy, orang Arab. Akhirnya Rasulullah SAW suruh hijrah. Makanya Rasulullah SAW dakwanya dulu secara tersembunyi. Bahkan yang tanggung-tanggung ketika kiblat sebelum diperintahkan ke Masjidil Haram, pertama kali menghadap Masjidil Aqsa. Padahal Masjidil Haram sudah ada. Dari mana buktinya? Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah Allah yang pertama kali adanya di Bakkah. Bakkah itu apa? Lembah. Belum ada itu yang namanya negeri Arab, belum ada. Namanya Bakkah. Udah ada namanya Ka'bah. Awalnya dari Masjidil Aqsa. Berapa lama? 7 bulan 3 kali Rasul mengadakan kepalanya. Ya Allah, jangan samakan ibadahku seperti umat Yahudi. Akhirnya dikabul. Lalu waliyannaka qiblatan tardoha. Maka palingkanlah wajahmu menuju ke Masjidil Haram. Masya Allah. Jadi kalau kita bicara cinta kita sama Rasul itu gak sebanding. Kenapa? Rasulullah itu Masya Allah sampai akhirnya ketika dia mau wafat, cintanya begitu luar biasa terhadap umatnya. Betul apa betul? Betul apa betul? Kalau kita jauh, kita hanya kepengen mudah-mudahan kita diakui umat. Amin ya Rabbal Alamin. Karena ada tandanya siapa yang mengikuti umatnya dan siapa itu umat yang dicintai. Maka kita berharap mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya yang patuh dan taat mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ketika Rasulullah SAW menjelang mau wafat, yang disebutkan bukan bapaknya, yang disebutkan bukan anaknya, yang disebut bukan sahabatnya, tapi yang disebut ummati, ummati, ummati. Bayangkan, coba kalau kita boro-boro mau mati masih mikirin badan. Benar-benar masih mikirin harta. Naik mana panggilnya Ustaz Rahmat itu. Memang apa Pak?
ini kayaknya gue mau provokasi ini. Oh begitu, kayaknya selalu manggilnya biar gue dipandu, biar ada yang ini. Akhirnya suruh panggil. Karena si Romalah mana Romalah lagi jualan ubi, panggil sini panggil. Joko mana Joko? Mana Joko? Lagi gojek, dulu panggil mana Joko? Mana si Yudi? Mana si Yudi? Mana ada si Yudi? Panggil ada si Yudi. No. Bilangnya kita bulan sedang ini nafas berasa. Yang mana dulu bagi ini bos Yudi, ini bos Joko, ini bos Allah. Yang belas orang jangan dijual. Emang apa? Punya Cina nggak boleh, udah dijual. Kita masih mikirin begitu, betul apa betul? Tapi Rasulullah ketika ditanya, ya Jibril, jaminan apa untuk aku? Jaminan apa untuk umatku? Turun. Haramtul jannata 'alal anbiya'i hatta adkhulaha. Aku haramkan surga bagi para nabi yang lain sebelum aku lebih awal. Allah haramkan surga sebelum Rasulullah lebih awal masuk surga. Wa haramtul jannata 'alal umami hatta tadkhulaha ummati. Dan aku haramkan surga bagi umat yang lain kecuali umatmu masuk lebih awal. Masya Allah. Bangga nggak Pak? Senang nggak Pak? Maka jelas dengan peringatan Maulid Nabi ini adalah perkara bid'ah hasanah, mengandung kebaikan. Kenapa kebaikan? Karena di dalamnya ini adalah salah satu banyak sekali bentuk yang baik-baik. Contoh, ada Quran, ada yang ceramah, betul. Saya yang ceramah di sini juga butuh ibu, butuh bapak. Kalau nggak ada ibu, nggak ada bapak, jawaban saya sendirian. Apa kata siapa? Itu Ustaz udah lama begitu. Gila kita. Betul. Ada makanan di berkah, asal namanya berkat, dulu zamannya berkat. Kalau zaman dulu namanya besek. Kalau nggak besek namanya aros. Betul. Kalau sekarang ada macam-macam, ada kebuli. Betul. Makan kebuli juga jangan sembarangan. Kadang-kadang kita makan kebuli main celingung-celingungan. Kadang-kadang kita masih ngaji pun masih berbuat dosa. Betul. Saya nggak tahu ada yang ngomong di sini gitu kan. Masih baru ini itu pakai emas merah. Kalau tahu baik dari tadi masuk masjid namanya begini loh. Lo tahu kalau itu seragamnya begini mana? Gua nggak tahu ini karena apa. Mama. Betul. Tapi kadang-kadang kita mau ngaji, maaf lupa izin sama suami. Udah izin belum Bu? Oh saking izinnya sama suami kadang-kadang Masya Allah masih kualat sama suami. Bang gua mau ngaji Bang. Entar kalau bentuk jemuran lo angkatin. Sampai jemuran disuruh angkatin. Alhamdulillah istri saya alhamdulillah. Ya sama. Artinya apa? Masya Allah kalau bicara tentang akhlak Rasul Quran. Bahkan kalau Rasulullah SAW itu berjalan selalu diikuti oleh awal. Bahkan Rasulullah berjalan kalau ada pohon hidup, pohon nunduk. Saking memuliakan Nabi kita Nabi Muhammad. Kurang ampun. Dan tidak ada Nabi yang paling sabar, yang paling ekstra memikirkan umatnya kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika dipikirkan ya Rasulullah, bagaimana nanti umatmu di akhir zaman? Kalau andaikan Quran tidak dibukukan, kalau andaikan Quran tidak dibuat oleh para sahabat sampai di zamannya Utsman bin Affan, ketika Jibril memberikan wahyu, apakah sudah terkenal, apakah sudah dikenal yang namanya kertas? Apakah sudah dikenal yang namanya pulpen? Tapi itu dapat yang namanya kirtosun itu di negeri Persia. Kirtosun bahasa Arab.
nyampe ke Jakarta, nyampe ke Indonesia berubah jadi keras. Memang begitu, karena kita demen nyikat-nyikat. Sayyidatun disikat Siti, kenapa itu? Coba dari kitab Mutarul Hadis, cari kitab-kitab tentang yang lain. Kita cari kitab-kitab tentang Arba'in, tentang perawi-perawi. Rata-rata Sayyidatun. Kok jadi Siti? Itulah kita. Betul-betul. Nama Nurdin dipanggil Udin, nama Romlah dipanggil Omar. Ya, nama Neni dipanggil Neni. Kadang-kadang kita lebih banyak ngikutin nama-nama bulan-bulan Masehi. Lahir bulan Januari dinamain Januari. Lahir bulan Februari dinamain Febrianti. Lahir bulan Maret dinamain Martini. Lahir bulan Juni dinamain Juniarti. Lahir bulan Juli dinamain Juli. Kalau cowok dinamain Tok. Siapa? Julianto. Lahir bulan Agustus dinamain Agus. Lahir bulan September dinamain Sep. Lahir bulan November dinamain Nok. Lahir bulan Desember dinamain Desi Ratnasari. Mending bocah bagus cakep buru-buru budi dan parokan kutilan. Coba kalau dinamain nama-nama yang bagus. Rasulullah begitu cinta sama istrinya. Makanya Rasulullah itu dikatakan akhlaknya Quran uswatun hasanah. Bukan sekedar sama yang lain, sama istrinya saja dikasih julukan Aisyah ya Humairah, pakai isim tasghir. Kenapa? Karena kalau Aisyah itu senyum, nggak pernah ngeluh. Saya yakin ibu sini sama, nggak pernah ngeluh. Mau dikasih duit berapa pun pasti saya yakin diterima. Betul? Itu banyak. Apa? Karena bersyukur. Akhirnya Rasulullah kemana apa ya Humairah yang kemerah-merahan. Kadang-kadang maaf, Rasulullah itu luar biasa sampai ketika pulang dari taklim, kira-kira udah malam itu pintu rumah ditutup karena Siti Aisyah sudah lelah, sampai rela tidur di depan pintu. Kira-kira RTC-nya ada yang begitu? Kira-kira ada yang begitu? Boro-boro, tok, bangun lo, dengan boro begitu. Bayangkan, gak sanggup kita kalau ngikutin sunnah Rasulullah, maka kita sanggup mengikuti apa yang kita bisa. Kenapa? Karena Rasul akhlaknya Quran. Bahkan Rasul kasih julukan ya Habibah. Itu kepada Siti Khadijah. Makanya kalau ibu punya bapak rada hitam rada kering, tinggal dijulukin. Apa julukannya? Ya Hajar Aswad. Jadi kalau kita bicara Rasulullah, Masya Allah. Makanya ketika itu dikenal kertas, mulailah dibukukan. Sampai detik ini Quran ada dibukukan. Buat anak-anak dicocokin tuh, ya kan? Biar anak-anak masuk betul. Bahkan Quran yang dulu kita lihat, Masya Allah banyak. Diajarin kita sama siapa? Diajarkan kita sama para sahabat, diajarkan para tabi'in, sampai diajarkan kita para tabi'in tabi'un, sampai kepada waliullah, sampai kepada para ulama. Kita bisa kenal bapak taba lam domalu babalu. Siapa yang ada? Berarti kita belajar oleh para ulama. Maka kita berharap mudah-mudahan, yuk sama-sama, kita ini bukan siapa-siapa kalau tanpa para guru, dan kita bukan siapa-siapa kalau tanpa Rasulullah. Dulu Bilal bin Rabah sempat ketika itu sedih karena Rasulullah meninggal dunia, sampai akhirnya Bilal bin Rabah bilang, aku tidak mau lagi jadi muazzin. Akhirnya Bilal bin Rabah dimimpikan untuk jadi muazzin lagi. Akhirnya Bilal jadi muazzin. Mau lagi karena saking kepengennya dimimpiin sama Rasul.
Akhirnya apa? Bilal bin Rabah naik ke bukit yang tinggi, naik di atas Ka'bah. Kemudian di situ Bilal bin Rabah, kalau kita pernah ke Mekah dulu, itu ada bekas rumahnya Bilal bin Rabah. Karena dulu bukit, makanya teriaknya suaranya bagus, kencang. Ibu kalau naik ke Gunung Pancar, kalau enggak Gunung Gede, cuma yang ada di Bogor, Gunung Salak, coba ibu teriak, pasti halo, betul. Hai. Karena, tapi kalau andaikan saya di sini, ini nggak pakai mic, teriak-teriak, kalau mau saya mau dibayar berapapun juga. Artinya apa? Al-muhafazatu 'ala qadhibi sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Mempertahankan tradisi yang lama harus kita pertahankan tanpa menolak dari tradisi yang baru. Dulu belum ada mic, karena mic datang manfaat maka dipakai mic. Dulu pakainya apa? Beduk, makanya beduk bunyi tek 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 tek. Tek tek tek. Sholat apa? Sholat apa? Maghrib. Apalagi bunyi lagi tek 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 tek. Tek tek tek. Apa itu? Subuh. Kalau yang bangunin sahur, makan kira-kira kalau andaikan kita selaku umat Nabi Muhammad SAW dengan adanya hadrah, dengan adanya salawat, dengan adanya lantunan Quran, ini sebagai bentuk tanda kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yuk sama-sama kita salawatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Pada jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan peringatan Maulid Nabi bukan ketika hari ini, tapi bagaimana ke depannya, yuk sama-sama kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah sesama Islam. Itu juga kita kuatkan ukhuwah basyariyah, dan juga kita kuatkan ukhuwah wataniyah. Apa ukhuwah basyariyah? Adalah memuliakan sesama manusia yang disebut abdu dengan jas. Dan ukhuwah wataniyah adalah menjaga, saling sama-sama menjaga bangsa negeri kita. Karena kita bangga tinggal di Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia alhamdulillah sampai cucur ada. Betul-betul sampai cilok ada. Saking uniknya, masya Allah, bakso dari mercon juga ada. Bahkan gak tanggung-tanggung sampai PS kami makan sate kambing, namanya gede bener ya, betul-betul. Sampai mie gacoan dimakan juga.
Makanya pada khusus butuh mau pedas bener, bahkan nggak tanggung beton butuh juga dimakai. Apa itu beton? Maka mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin, bukan maksud ngajarin, bukan maksud nasihatin. Ingat, kun kal yadin wala takun kal udunin. Jadilah kamu bagaikan tangan, tapi jangan bagaikan bumi. Kenapa? Karena tangan kompak, yang kanan gatel, yang kiri nggak pakai disuruh, dan rugi. Yang kiri gatel, kanan nggak pakai disuruh, dan rugi. Dua-duanya gatel, yang gatel rugi. Betul. Tapi kalau telinga satu budak, maka mulai detik ini kita tingkatkan, yuk kita ramaikan ini masjid. Anak muda maju, jangan sampai ini masjid isinya aki mulu, nabu beduk aki, gunung karpet, ini masang karpet, nguras kolom, yang hajat, yang komat, yang doa, yang mati. Mudah-mudahan ini masjid besar. Saya berharap dengan jamaahnya semua yang istiqomah. Yuk sama-sama kita rapatkan barisan. Yuk sama-sama kita jaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariah, ukhuwah Wataniyah. Amin ya Rabbal. Ibu kenal sama saya? Kenal? Dari mana? Pernah nonton kalau Indosiar? Saya main film Bu. Film azab. Mudah-mudahan bermanfaat. Nama saya Ki Kelana dan bilang Kiai, saya panggil Ki Kelana. Apa Ki Kelana? Aki jangan pakai selatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah tadi kita dengarkan bersama, simak bersama dari guru kita, yaitu Ki Kelana. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua di dunia wal akhirat, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Menginjak acara selanjutnya.